Pagi itu di gedung perkantoran mewah di pusat Jakarta, Alia Pratiwi merasa dunia runtuh di sekitarnya. Rekan kerjanya, Rina, berdiri di tengah ruang rapat besar dengan suara lantang yang menggema ke seluruh lantai. Semua orang harus tahu. Alia hanya memanatkan Bu Nadia untuk naik jabatan. Dia sengaja mendekati bos wanita kita demi promosi. Kata-kata itu seperti petir menyambar tepat di dada Alia. Ruangan yang tadinya ramai dengan obrolan pagi mendadak sunyi, semua mata tertuju padanya, bisik-bisik mulai menyebar seperti api di rumput kering. Alia membeku di kursinya, tangannya dingin dan keringat menetes di punggung blus putihnya yang rapi. Sebelum ia sempat membuka mulut untuk membela diri, kepala Herb maju ke depan dengan wajah tegang dan berkata dengan suara yang tenang tapi tegas, "Kami sudah memeriksa rekaman kamera ruang rapat sesuai permintaan." Dan yang terungkap justru sebaliknya, Bu Nadia yang pertama kali melamar Alia di ruangan ini 2 bulan lalu. Alia merasa napasnya tertahan. Layar besar di depan langsung menyala, menampilkan rekaman malam itu. Di sana, Bu Nadia Wijaya, bos direktur pemasaran yang selalu anggun dengan rambut pendek rapi dan senyum profesional, berlutut di depan Alia dengan cincin kecil di tangan. Suaranya lembut tapi jelas, "Alia, aku sudah tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya?" Alia di rekaman itu tersenyum malu-malu, menerima cincin itu dengan tangan gemetar. Ruangan rapat yang biasanya dingin dan formal kini terasa seperti tempat paling intim di dunia. Tapi sekarang, rekaman itu diputar di depan puluhan karyawan, dan Alia tahu, ini bukan lagi rahasia. Ini adalah bom yang akan meledakkan segalanya. Rina tersenyum sinis di sudut ruangan seolah ia sudah menang. "Lihat kan. Bukan Alia yang memanatkan, tapi justru Bu Nadia yang memulai. Tapi tetap saja ini tidak wajar." Suaranya penuh dendam. Alia menatap Nadia yang berdiri di ujung meja, wajah bosnya tetap tenang, tapi mata mereka bertemu sesaat dan Alia melihat kepanikan yang sama. Di luar jendela kaca, langit Jakarta pagi itu kelabu, seolah ikut merasakan badai yang baru saja dimulai. Alia tahu, tuduhan ini bukan hanya soal promosi. Ini soal hidupnya yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari keluarga di Yogyakarta. Ayahnya yang pensiunan guru, ibunya yang taat adat Jawa, dan saudara-saudaranya yang sudah menunggu ia pulang untuk dijodohkan dengan anak tetangga. Kalau berita ini sampai ke kampung, kehormatan keluarga Pratiwi akan hancur. Setelah rapat darurat itu bubar, Alia berjalan cepat menuju toilet wanita. Ia mengunci pintu dan menangis tanpa suara. Cincin kecil di jari manisnya terasa berat sekarang. Nadia menyusul beberapa menit kemudian, masuk diam-diam dan memeluknya dari belakang. "Kita akan hadapi ini bersama, Alia," bisik Nadia lembut. Tapi Alia tahu bersama bukan lagi pilihan yang mudah. Di luar sana, telepon kantor sudah berdering tanpa henti. Media internal mulai ramai. Dan yang paling ditakutkan Alia adalah pesan dari ibunya yang baru masuk, "Nak, kapan pulang? Ayah sudah bicara dengan Pak Joko soal lamaran." Alia mematikan ponselnya. Hari itu baru dimulai, tapi ia sudah merasa kehilangan segalanya. Sepanjang siang, gosip menyebar seperti irus. Rekan-rekan yang dulu tersenyum ramah kini menatapnya dengan campuran penasaran dan jijik. Seorang staf senior berbisik di koridor, "Di Indonesia kok bisa-bisanya ya?" Dua perempuan. Alia berpura-pura tidak mendengar,
tapi setiap kata menusuk. Nadia memanggilnya ke ruangan pribadi sore harinya. "Aku tidak menyesal melamarmu," kata Nadia sambil memegang tangannya. "Tapi aku tahu keluargamu. Kita harus putuskan langkah selanjutnya sebelum berita ini sampai ke Yogyakarta." Alia mengangguk, tapi hatinya berontak. Ia mencintai Nadia dengan seluruh jiwa, cinta yang tumbuh pelan selama 2 tahun bekerja bersama, dari rapat malam hingga obrolan panjang tentang mimpi-mimpi yang tidak bisa mereka bagi dengan orang lain. Tapi sekarang, cinta itu menjadi senjata yang bisa menghancurkan keluarganya. Malam harinya, Alia pulang ke apartemen kecilnya di kawasan Sudirman. Ia duduk di lantai, memandang cincin itu lama sekali. Di layar ponsel, ada panggilan tak terjawab dari ayahnya. Ia tahu besok pagi berita ini mungkin sudah bocor ke grup keluarga. Dan saat itu pilihan yang sulit harus diambil, mengaku dan kehilangan keluarga, atau menyangkal dan kehilangan Nadia. Alia menutup mata, air mata jatuh lagi. Ia tidak pernah menyangka bahwa satu rekaman kamera bisa mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, Alia bangun dengan mata bengkak. Berita sudah menyebar ke seluruh kantor. Email dari direksi meminta pertemuan pribadi dengan dirinya dan Nadia sore ini. Sebelum berangkat, ia menerima pesan dari Rina, "Maya, Alia. Tapi aku tidak bisa diam saja melihat kamu naik jabatan dengan cara seperti itu." Alia tahu itu bohong. Rina selalu iri sejak Alia dipromosikan menjadi kepala tim bulan lalu. Mereka dulu sahabat, minum kopi bersama setelah lembur, tapi sejak Nadia mulai memperhatikan Alia lebih, Rina berubah. Di perjalanan ke kantor dengan ojek online, Alia mengingat kembali bagaimana semuanya dimulai. 2 tahun lalu, saat ia baru masuk sebagai staf pemasaran, Nadia adalah bos yang dingin dan profesional. Tapi di proyek besar akhir tahun, mereka sering lembur berdua. Suatu malam di ruang rapat yang sama, hujan deras mengguyur Jakarta, listrik sempat padam. Mereka duduk di lantai dengan lilin darurat, berbagi cerita. Nadia bercerita tentang tekanan menjadi wanita sukses di perusahaan laki-laki, tentang keluarganya yang juga mengharapkan ia menikah dengan pria kaya. Alia menceritakan tentang desa di Yogyakarta, tentang ibunya yang setiap lebaran bertanya kapan dapat menantu. Malam itu, untuk pertama kali, Alia merasa ada orang yang benar-benar mengerti dirinya. Ketika lampu menyala lagi, tangan mereka bersentuhan lebih lama dari biasa. Hubungan itu tumbuh pelan, seperti bunga di tengah beton kota. Pertemuan rahasia di kai kecil di Kemang, pesan-pesan malam yang dihapus pagi harinya, pelukan singkat di lid kosong. Nadia selalu hati-hati, kita di Indonesia, Alia. Kita harus lindungi diri. Tapi cinta mereka semakin kuat. Hingga malam proposal itu. Nadia bilang ia tidak tahan lagi menyembunyikan perasaan. "Aku ingin kita punya masa depan, meski dunia tidak setuju." Alia menerima dengan hati berbunga. 2 bulan berikutnya adalah masa paling bahagia, meski penuh ketakutan. Promosi Alia datang tepat waktu, dan Rina mulai curiga. Sekarang semuanya terbongkar. Di kantor, pertemuan dengan direksi berlangsung tegang. "Kami tidak memecat kalian," kata direktur utama, "tapi reputasi perusahaan terancam." Media sudah mulai bertanya. "Kalian harus buat pernyataan resmi." Nadia memegang tangan Alia di bawah meja. "Kami akan tanggung jawab bersama." Tapi Alia tahu tanggung jawab itu berat.
Pulang kerja, ia menelepon ibunya di Yogyakarta. Suara ibu terdengar cemas, "Nak, ada yang bilang di grup WA keluarga bahwa kamu dekat dengan bos perempuan. Benarkah?" Ayah sudah marah besar. Alia berbohong, "Tidak apa-apa, Bu. Gosip kantor saja." Tapi hatinya hancur. Malam itu, Nadia datang ke apartemen Alia. Mereka duduk di balkon kecil, memandang lampu-lampu kota. "Aku siap mundur dari perusahaan kalau itu bisa lindungi kamu," kata Nadia. Alia menggeleng. "Kalau kamu mundur, aku juga ikut. Tapi keluargaku mereka tidak akan pernah terima." Nadia memeluknya erat. "Kita lawan bersama. Cinta kita bukan dosa." Alia ingin percaya, tapi ingatan tentang ayahnya yang pernah bilang lebih baik mati daripada punya anak seperti itu membuatnya gemetar. Hari-hari berikutnya semakin berat. Rina terus menyebarkan cerita di grup chat karyawan. Beberapa rekan mendukung diam-diam, tapi kebanyakan menjauh. Alia kehilangan 2 klien penting karena mereka tidak nyaman bekerja dengan orang seperti itu. Nadia juga mendapat tekanan dari atas. Tapi di tengah semua itu, cinta mereka justru semakin kuat. Setiap malam, Nadia datang membawa makanan dan pelukan. "Kita akan cari jalan," katanya selalu. Alia ingin percaya, tapi bayangan wajah ayahnya terus menghantui. 3 hari setelah rekaman itu bocor, berita sudah sampai ke media lokal. Judul "Skandal Cinta Sesama Jenis di Perusahaan Besar Jakarta" beredar di grup-grup keluarga. Ayah Alia menelepon pagi-pagi, suaranya gemetar karena marah. "Pulang sekarang. Jangan buat malu nama keluarga." Alia menangis di telepon, tapi ayah memutus sambungan. Ibunya kemudian menelepon, menangis, "Nak, apa yang kamu lakukan? Kita sudah siapkan perjodohan dengan anak Pak Joko. Semua tetangga sudah tahu." Alia tidak tahu harus jawab apa. Di kantor, pertemuan dengan keluarga Nadia juga terjadi. Orang tua Nadia yang tinggal di Bandung datang ke Jakarta, memaksa putrinya pulang. "Kamu sudah gila, Nad. Kita keluarga baik-baik." Nadia menolak. "Aku mencintai Alia, Bu. Ini bukan permainan." Pertengkaran hebat terjadi, tapi Nadia tetap teguh. Alia kagum sekaligus takut. Ia sendiri belum berani mengambil sikap tegas. Rina semakin berani. Ia mengajukan laporan resmi ke HER bahwa Alia mempengaruhi keputusan promosi. Investigasi internal dimulai. Alia dan Nadia dipisah ruangan kerja. Setiap hari, Alia merasa seperti tahanan. Teman-teman lamanya di kantor mulai menjauh, takut ikut terseret. Hanya satu staf junior, seorang gadis bernama Sinta, yang berani mendekat dan berbisik, "Bu, saya dukung Ibu dan Bu Nadia. Cinta itu cinta." Kata-kata itu memberi sedikit kekuatan. Suatu malam, Alia pulang dan menemukan koper di depan apartemen. "Surat dari pemilik kos, Ma, kami tidak bisa menerima penyewa dengan isu seperti ini." Alia duduk di trotoar, menangis sendirian. Nadia datang menjemput, membawanya ke apartemennya sendiri di kawasan elite. "Tinggal di sini dulu," kata Nadia. Malam itu, untuk pertama kali setelah skandal, mereka tidur berpelukan tanpa takut. Tapi pagi harinya, telepon dari saudara laki-laki Alia datang. "Kalau kamu tidak pulang dan minta maaf ke ayah, kami anggap kamu sudah mati bagi keluarga." Alia gemetar. Pilihannya semakin sempit.
Di kantor, promosi Alia dibatalkan. Ia dipindah ke divisi lain dengan jabatan lebih rendah. Nadia juga mendapat surat peringatan. Tapi mereka berdua tetap bertahan. Kita lawan, kata Nadia setiap hari. Alia mulai berpikir, mungkin memang saatnya ia berhenti lari. Tapi bayangan kampung halaman, wajah ayahnya yang kecewa, membuatnya ragu setiap kali. Seminggu kemudian, keluarga Alia datang ke Jakarta. Ayah, ibu, dan kakak perempuannya tiba di apartemen Nadia tanpa pemberitahuan. Mereka memaksa Alia pulang ke hotel bersama mereka. Di kamar hotel sederhana di kawasan Tamrin, ayah berbicara dengan suara dingin, "Kamu harus menyangkal semuanya. Bilang itu Itna. Kami sudah siapkan perjodohan. Kalau tidak, jangan harap kembali ke rumah." Ibunya menangis, "Nak, pikirkan masa depanmu. Di desa orang sudah membicarakan kita. Adikmu malu sekolah." Kakaknya menambahkan, "Kamu egois, Alia. Cinta sesama jenis itu tidak ada di adat kita." Alia menatap lantai lama sekali. Nadia menunggu di luar hotel, mengirim pesan berulang, "Aku di sini, sayang. Apapun keputusanmu, aku terima." Alia merasa terbelah. Ia mencintai Nadia lebih dari apapun, tapi darah keluarga mengalir kuat dalam dirinya. Malam itu, ia pulang ke apartemen Nadia dengan hati hancur. "Mereka meminta aku menyangkal hubungan kita di depan media," katanya pelan. Nadia memeluknya erat. "Jangan lakukan itu kalau kamu tidak sanggup. Kita bisa pindah kota, mulai hidup baru." Keesokan harinya, Rina melakukan hal yang tak terduga. Ia mengirim rekaman proposal itu ke grup keluarga Alia melalui akun palsu. Sekarang, ayah Alia melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Telepon berikutnya penuh amarah, "Kamu sudah tidak aku anggap anak lagi." Alia menangis terseduh di pelukan Nadia. Untuk pertama kali, ia merasa benar-benar sendirian. Tapi Nadia berbisik, "Kamu punya aku selamanya." Di kantor, situasi semakin buruk. Direksi meminta mereka berdua cuti tanpa gaji sampai skandal mereda. Alia dan Nadia menghabiskan hari-hari di apartemen, membicarakan masa depan. Mereka merencanakan pindah ke Bali, membuka usaha kecil. Tapi setiap malam, Alia memimpikan wajah ibunya yang menangis. Pengkhianatan dari Rina membuatnya semakin marah, tapi juga semakin sadar bahwa rahasia tidak akan pernah aman di Indonesia. 2 minggu cuti berlalu. Berita mulai mereda di media, tapi luka di keluarga semakin dalam. Alia menerima surat resmi dari ayahnya, "Kami putuskan hubungan. Jangan hubungi kami lagi." Surat itu disertai foto keluarga lama yang dicoret wajah Alia. Nadia melihat surat itu dan memeluk Alia yang menangis tanpa suara. "Kita akan buat keluarga baru," katanya. Alia mengangguk, tapi hatinya masih berdarah. Kembali ke kantor, mereka menghadapi tatapan dingin. Rina dipromosikan menggantikan Alia. "Karma," bisik Rina saat lewat di koridor. Alia ingin marah, tapi ia lelah. Nadia mengajukan resign. "Aku tidak mau kerja di tempat yang tidak menghargai kita," katanya. Alia mengikuti langkah yang sama. Mereka berdua resmi keluar dari perusahaan itu. Di tengah keputusan besar itu, Alia menerima telepon dari ibunya secara diam-diam, "Nak, ayah sakit. Tapi dia masih sayang kamu. Kalau kamu mau pulang dan minta maaf, mungkin masih ada harapan."
Alia menangis lagi. Nadia melihatnya dan berkata, "Kamu harus pilih, Alia. Aku atau keluarga." Malam itu adalah malam paling berat. Alia berjalan mondar-mandir di balkon, memandang langit Jakarta yang penuh polusi. Cinta dan darah. Mana yang harus ia pilih? Akhirnya, Alia mengambil keputusan. Ia akan menemui keluarga sekali lagi, tapi tidak untuk menyangkal. Ia akan mengatakan yang sebenarnya. Nadia mengantarnya ke stasiun kereta menuju Yogyakarta. Di peron, mereka berpelukan lama. "Aku tunggu kamu kembali," kata Nadia. Kereta berangkat, Alia menatap kota yang semakin menjauh. Di rumah lama di Yogyakarta, Alia berdiri di depan ayah dan ibunya. Ruang tamu penuh oto keluarga, bau kemenyan masih tercium. Ayah duduk di kursi kayu dengan wajah keras. "Kamu datang untuk minta maaf?" tanyanya dingin. Alia menggeleng pelan. "Aku datang untuk bilang yang sebenarnya, Pak. Aku mencintai Nadia. Dia wanita yang baik. Cinta kami tulus." Ruangan hening seperti kuburan. Ibunya menangis terseduh. Ayah berdiri, tangannya gemetar. "Keluar dari rumah ini. Sekarang juga." Alia menatap ayahnya untuk terakhir kali. "Ma, Pak. Tapi aku tidak bisa bohong lagi." Ia berjalan keluar, meninggalkan rumah yang dulu penuh tawa. Di luar gerbang, hujan deras turun. Alia berdiri di bawah payung kecil, air mata bercampur air hujan. Kembali ke Jakarta, Nadia menunggunya di stasiun dengan pelukan hangat. "Kamu berani sekali," bisiknya. Mereka pindah ke Bali minggu berikutnya, membuka kai kecil di Ubud. Hidup baru dimulai, tapi luka lama tetap ada. Alia sering terbangun malam-malam, merindukan suara ibunya. Nadia selalu ada, memeluknya sampai pagi. 1 tahun kemudian, Alia menerima pesan dari kakaknya, "Ibu sakit. Ayah ingin kamu pulang, tapi dengan syarat kamu tinggalkan Nadia." Alia menatap pesan itu lama. Ia memilih tetap di Bali, memilih cinta. Tapi setiap hari, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah harga yang dibayar terlalu mahal. Benarkah bahwa kebahagiaan pribadi selalu lebih penting daripada kehormatan keluarga? Benar atau salah?